Kita berumah tangga itu bukan harus sama, seleranya sama itu enggak. Udah lanjut nih pertanyaannya Pak. Nah, ada nggak sih Pak kebiasaan unik atau ritual Bapak sebelum Bapak melaksanakan kegiatan, kayak Bapak sebelum kegiatannya ngapain gitu? Dibilang sebuah ritual itu ya terkesan klinik. Kayak klinik, ujungnya kayak saya melakukan sesajen. Tapi kalau bicara kegiatan apa biasanya ya olahraga kecil lah, paling lari-lari ya ya. Pada saat kita nervous ya kita bergerak-gerak dikit kayak gitu aja. Nggak ada ritual khusus yang membuat gimana-gimana, enggak. Apalagi perlu pakai sesajen enggak. Nanti bahaya ritualnya nanti kan, pesugihan dan sebagainya. Berarti setiap pagi itu Bapak olahraga? Tidak setiap pagi. Biasanya jam 5:30 saya keliling komplek di perumahan saya aja beberapa kali. Bapak tinggal di mana kabar? Di Sakura Resident dekat sini. Masih di Pasir Putih. Presiden. Nah kan biasanya tuh kalau mahasiswa tuh Pak, kalau capek dikit pengen nikah nih gitu. Apa sih pendapat Bapak tentang mahasiswa yang pengennya cepet nikah gitu? Gini ya, kalau kami sebagai orang tua ataupun sebagai dosen, pengennya anak itu setelah selesai kuliah mereka menikah. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk mereka-mereka yang memang sudah siap secara physically ataupun secara emosional. Artinya kita melarang orang menikah pun tidak boleh. Udah dewasa, sudah akil balik, menikah. Soal rezeki nanti sudah diatur yang di atas. Jadi kalau saya lebih ke pendapatnya, kalau bicara seperti itu, ya kalau mereka sudah jodoh, ya gimana ya Pak? Ya mau diaman lagi gitu kan. Harap maunya saya ya nanti setelah saya kuliah gitu selesai. Tapi kalau sudah jodoh ya silakan kamu bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu lakukan. Artinya kamu masih punya tanggungan kuliah nih. Selesaikan kuliahmu. Umpamanya kalau perempuan ini menikah kan, kita bicara baik-baik sama suami. Gimana kalau ini saya mau tetap menyelesaikan kuliah, tanggung jawab saya ini ya. Selesaikan, artinya konsekuensi daripada tanggung jawab tadi antara dua pasangan yang berbeda sama sekali itu harus klop. Kalau pada saat pihak perempuan atau pihak laki-laki merasa dirugikan, jangan sampai, karena nanti pernikahan itu hanya seumur jagung. Bahayanya seperti itu. Itu kan bahas umum nih Pak. Kalau terjadi di anak Bapak nih, pendapat Bapak sebagai orang kalau terjadi di saya, anak saya mau menikah, ya saya tidak melarang. Maunya saya seperti ini, tapi ya sudah, kalau memang kamu sudah jodohnya, ya mau apa lagi? Ya sih. Artinya saya nggak bisa menahan mereka. Artinya asal mereka baik-baik caranya, itu aja. Nah kalau untuk misalkan nggak sedikit nih Pak, ada mahasiswa yang udah menikah baru mau mulai kuliah. Ada nggak sih Pak persiapan yang harus dimiliki oleh mahasiswa tersebut? Yang namanya berkeluarga, baik perempuan maupun laki-laki, itu tanggung jawabnya akan bertambah. Betul. Pihak laki-laki setelah menikah dia harus bertanggung jawab melindungi istrinya, perempuan itu, mencari nafkahnya, mencari tempat tinggal, memberikan sandang pangan dan sebagainya. Artinya waktunya sudah habis juga untuk membiayai pun atau mencari nafkah. Dia harus bisa memanage waktu yang jauh lebih efektif supaya bisa tetap berjalan dua-duanya. Pihak perempuan pada saat mereka sudah menikah, pada saat nanti waktu atau dan sebagainya mulai hamil dan sebagainya, tentu tantangannya akan jauh lebih berat. Kenapa? Pada saat muntah-muntah di kelas dan sebagainya, itu kan menjadi suatu ini sendiri. Artinya akan menjadi apa ya? Buat perempuan juga akan menjadi hal yang membuat struggle sebetulnya. Artinya kalau dia kuat dengan itu, selesai kuliah, keluarga tetap terjaga, harmonis dan sebagainya. Nah, disitulah letak
yang memang harus klop antara perempuan dan laki pada saat mereka menikah sambil kuliah. Nah itu. Apa makna pernikahan menurut Bapak? Pernikahan itu adalah pertemuan ya antara laki-laki dan perempuan dari basically atau latar belakang yang berbeda. Nah, dengan latar belakang yang berbeda, tentu pemikiran berbeda, semua berbeda dan punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, mereka bisa disatukan dengan saling melengkapi. Artinya bukan mencari kesamaan. Kita berumah tangga itu bukan harus sama, seleranya sama itu enggak. Justru dengan perbedaan tadi membuat kita akan coba saling mengerti antara satu dengan yang lain. Perempuan suka makan seblak, yang ini. Satu suka bakso. Ya minggu ini makan seblak, minggu ini makan bakso. Suka tidak suka. Artinya kita sudah mulai mengakulturasi. Artinya mulai hal-hal yang itu kita mulai menjadi satu. Walaupun tadi berbeda awalnya. Saling melengkapi ya Pak. Betul. Kalau kelebihan saya pasti mau terima, tapi kekurangannya itu loh, ya kan? Oh judes, oh ini bawel gitu dan sebagainya. Oh tidurnya ngorok gitu kan. Nah artinya itu harus bisa terima dulu kekurangannya gitu. Jangan pada saat menikah kaget nyesel aku nikah sama kau kenapa ngorok. Jadi masalah sendiri ujung-ujungnya. Artinya kalau kelebihan udah pasti kita terima. Kita harus bisa menerima kekurangan pasangan hidup kita. Nah, apa bekal yang penting sebelum menikah, Pak? Yang jelas agama ya, agama penting. Artinya kalau pihak baik laki-laki mau perempuan dia harus punya agama yang baik. Kemudian kalau pihak laki-laki seharusnya punya pekerjaan yang untuk bisa menghidupi keluarganya. Dan perempuan ya secara fisikly sudah harus siap. Jangan orang 12 tahun sudah nikah. Artinya kan sudah siap secara fisik, organ-organ tubuh, organ intim dan sebagainya itu sudah memang siap. Jangan sampai pada saat tertentu masih belum siap, akhirnya terjadi ini dan sebagainya dan sebagainya. Jadi secara fisikly harus siap, fisik, jasmani, rohani, salah satunya adalah fondasinya agama. Ada opini nih Pak yang kami dengar kalau misalnya anak pertama dengan anak pertama tuh sering bentrok gitu Pak, karena kan anak pertama tuh biasanya kan lebih keras kepala dan ngerasa ya dia sebagai pemimpin gitu, ketemu sama perempuan yang juga anak pertama gitu Pak. Menurut Bapak gimana tuh Pak? Jadi itu dibilang pemahaman yang benar tidak, dibilang salah juga tidak. Kenapa? Ada kasus memang terjadi. Itu nanti kembali lagi ke masing-masing personal. Dia pada saat anak pertama memang punya cirinya melindungi, dia egois, ya, lebih mandiri dan sebagainya dan sebagainya. Jadi pihak perempuan sama rata-rata sifat. Nah di dua sifat ini ya salah satu juga harus mengalah. Artinya pada saat laki-lakinya modelnya begini, ya perempuan harus bisa mengayomi. Kemudian pada saat kita merasa mandiri laki-laki perempuan ini kan karena anak pertama kan, ya kita harus kadang-kadang juga harus bisa merasa dilindungi, diayomi dan sebagainya. Nggak ada salahnya manja-manja dikit sama pasangan hidup kan? Ya artinya perlu bermanja-manja karena memang apalagi laki-laki walaupun dia anak pertama, dia tetap dengan pasangan hidupnya, dengan soulmate-nya lah namanya, tentu dia akan jadi seperti anak-anak kembali. Dia akan melihat sisi lainnya, keluar semua. Jadi Hello Kitty. Ya, bisa jadi Hello Kitty atau yang lainnya gitu kan. Nah, dan kan sekarang ini kan Pak banyak tuh pasangan yang kayak menormalisasikan pacaran beda agama nih Pak. Menurut Bapak tuh gimana sih pernikahan yang mengorbankan agama gitu? Jadi di dalam agama Islam itu ada pernikahan artinya sama agamanya. Ya artinya menikah itu harus sama keyakinan. Di saat mereka tidak sama keyakinan akan banyak sekali masalah. Kita bicara sekarang laki-lakinya non muslim umpamanya. Pada saat seorang pemimpin yang non muslim, otomatis anak ini nanti lahirnya nanti kecenderungan besar anak ini akan mengikuti agama atau keyakinan bapaknya. Artinya di sisi lain kalau perempuannya yang muslim, tentu kita merasa
dibilang untung rugi ya mungkin dirugikan gitu kan. Tapi kalau memang perempuannya yang di luar non muslim, tentu si laki-lakinya kategori beruntung. Kenapa beruntung? Dia bisa mengajak, dalam arti ini menuntun perempuan ini ke arah yang lebih baik. Artinya ke arah kemusliman. Artinya dia non muslim, tapi karena si laki-laki ini adalah pemimpin, bisa mengajari, mengayomi dan sebagainya, akhirnya terbawalah istrinya menjadi seorang muamalat ya bahasanya ya. Mualaf ya salah. Mualaf. Jadi pada saat istri nanti akan menjadi mualaf, ataupun kalau istri yang kuat tidak ada salahnya dia bisa mengajak suaminya menjadi mualaf gitu. Artinya tinggal lihat sisi mana yang mau dilihat. Kalau mau lihat sisi positifnya, ya tidak ada salahnya menikah beda agama. Kenapa? Karena ya salah satunya tadi. Tapi kalau negatifnya beda agama tadi ya seperti tadi. Artinya kecenderungan anak atau keturunan nanti ikut salah satu agama yang memang ya yakini gitu. Ya, itu yang jadi masalah gitu. Benar atau tidak kita menikah bukan dengan jodoh kita, melainkan untuk membuktikan bahwa dia jodoh kita? Ya, sebetulnya kata-kata itu lebih tepat. Jadi kita sebetulnya awalnya kita merasa mungkin tidak berjodoh, nanti bisa suatu saat waiting tresno jalaran soko kulino. Kalau orang Jawa bilang gitu. Dengan rasa seringnya ketemu, rasa sayang itu akan timbul. Iya, betul. Jadi ada kalau kita merasa tidak mencintai seseorang, tapi karena seringnya nanti ketemu, ya akhirnya suka. Oh itulah jodohnya kita gitu. Seperti itu gitu. Jadi falsafah Jawa itu rasanya masih relevan. Waiting tresno jalaran soko kulino. Jadi kalau punya pasangan terus ngerasa enggak jodoh, salah berarti ya kan? Berarti itu karena rasanya aja yang udah hilang. Iya, jadi kalau kita punya pasangan merasa nggak jodoh, kita kembalikan yang di atas. Betul. Allah sudah memberikan dia. Memang ada waktu-waktunya kita merasa bahwa dia itu begini begitu, kelihatan jeleknya semua. Tapi Allah sudah memberikan dia buat kita. Kita harus syukuri loh. Betul. Artinya itulah jodoh yang Allah berikan. Artinya mau dia seperti apa, ya itulah yang Allah berikan. Itu yang terbaik buat kita. Artinya kalau kita berbicara Allah memberikan yang terbaik, bukan menurut kita loh. Kalau menurut kita terbaik, ya mungkin 2-3 bulan selesai. Kenapa? Kelihatan perilakunya nanti. Tapi kalau kita bicara Allah sudah memberikan yang terbaik buat saya, artinya dari sisi kekurangan kita akan dilengkapi dia dan sebagainya dan sebagainya.